Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Bu Dian gimana? Masih semangat ya Bu Dian ya? Yes, semangat sip. Ya. Bu Dian masih di Aceh ya Bu ya? Nggak pindah ya Bu ya? Masih netap di Aceh ini, nggak ke Jakarta. Entah kapan ininya burung besinya. Burung besinya belum bisa berlayar ke Jakarta. Ya, Pak Aziz sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Sudah siap Pak ya? Siap. Ya. Siap. Alhamdulillah hari ini saya bagian membawakan materi tentang modul ajar. Ya, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam menerima materi yang akan disampaikan. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu, hari ini sebelum biar pada semangat, kita ice breaking dulu kali ya. Ada yang mau ice breaking? Pak Aziz? Kita ice breaking, Pak. Siap Bu. Bu Dian? Siap Bu Dian untuk ice breaking? Siap, insya Allah. Siap. Siap. Oke, silakan Pak Aziz. Oke. Ice breakingnya mendengarkan kalimat saya, kemudian diteruskan dengan menggunakan konsonan. Jadi ya, setiap huruf yang jatuhnya konsonan itu diganti menjadi vokal. Oke. Contohnya aki. Nah, aki itu kan konsonan vokalnya a dan i. Nah, jadi a i-nya harus diubah menjadi huruf konsonan. Bisa Bu Dian, misal contoh aki. Aki berarti harus diganti jadi apa namanya? RKT misalnya. RKT jadi A-nya jadi pembelajaran. RP. Ya? Jadi rencana pembelajaran. Ya. Seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Nah, biar nggak susah-susah. Oke, kita mulai dengan api. Alur. Api. AI. Jadi RPP. Iya, mantap. RPP, api. A-nya jadi R, P-I-nya jadi P. RPP, mantap. Kita aja Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu buat Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Kembali Bu. Bentar ya. Oke, ice breaking udah. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Saya akan coba share screen. Terlihat Bapak Ibu? Bu Dian, Pak Ajis, terlihat materi saya? Siap, terlihat dengan jelas.
Alhamdulillah. Ya, baik. Ini saya tentang modul ajar. Yang pertama adalah saya mau bertanya, apa itu modul ajar? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Pak Ajis atau Budian? Modul ajar itu apa? Modul ajar. Modul ajar runutan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bu. Ya, mantap. Budian? Budian? Hadir, Bu. Ya, modul ajar apa itu, Budian? Sarana media. Sarana Metode. media. Iya. Metode. Mantap. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia modul ajar. Konsepnya adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, modul ajar yang kita buat itu harus menarik agar tidak membosankan. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi ada fase-fasenya di capaian kompetensi pembelajaran. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses dari pembelajaran tersebut menarik dan bermakna. Komponen modul ajar itu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, kita lanjut. Nah, di informasi umum itu ada identitas modul. Identitas modul itu isinya nama penyusun, nama sekolah, tahun dibuatnya, terus jenjangnya untuk jenjang apa, SD, SMP, atau SMA, atau SMK, kelasnya, dan alokasi waktu. Nah, ini alokasi waktu ini harus disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Lalu kompetensi awal, pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Lalu ada di dalam formasi umum juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini minimal elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila ini harus ada di dalam modul ajar kita, walaupun tidak semua. Ya. Lalu profil ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, harus terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran terlihat dengan jelas di dalamnya. Ada materi atau isi pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Sarana dan prasarana. Ini fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarananya merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Target peserta didik ya ini reguler atau umum.
Jadi kita harus lihat targetnya ini reguler atau umum. Lalu kesulitan peserta didik dan kesulitan belajar. Gaya belajarnya dilihat. Ini harus dilihat targetnya. Model pembelajaran yang digunakan. Kita ada modelnya ini bisa daring atau luring. Tujuan komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini berarti kita harus membuat atau harus diuji dengan asesmen. Pemahaman bermakna. Nah, di dalam modul ajar harus ada pemahaman bermakna. Informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Komponen inti. Komponen inti juga ada pertanyaan pemantik, harus ada pertanyaan pemantik. Ini untuk apa sih? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari dalam peserta didik. Nah, ini untuk memandu siswa, memahami gitu ya. Contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini, apa yang akan diusulkan? Lalu ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini langkah-langkahnya secara konkret disertakan opsi pembelajaran alternatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Harus ditulis secara beruntun dengan durasi yang direncanakan. Asesmen, ada asesmen juga digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas. Jenis asesmen ada 3, asesmen sebelum pembelajaran, diagnostis, lalu asesmen selama proses pembelajaran, formatif, dan akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan ada sikap dari profil pelajar Pancasila, performa, presentasi, tertulis, lalu pengayaan dan remedial. Ini ada di komponen inti. Lalu yang ketiga lampiran. Nah, lampiran ini ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, lalu daftar pustaka. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebagai contoh, saya akan tampilkan modul ajar saya. Walaupun ini belum tentu benar. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Bu, terlihat. Baik, ini saya coba membuat satu modul ajar. Di sini ada informasi umum, identitas modulnya ada, lalu saya ambil judul elemennya itu TIK, fase pencapaiannya E, kelasnya kelas 10. Alokasi waktunya 4 JP, berarti 180 menit, jumlah pertemuannya 1. Karena saya tentang search engine, materinya, berarti komponen awalnya peserta didik mengenal tentang penggunaan internet dan dihubungkan dengan search engine. Profil pelajar Pancasila yang ada di modul ajar ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Materinya, sarana dan prasarana untuk materinya buku paket, modul, internet, dan lainnya. Alat dan bahannya PC atau laptop dengan sambungan internet. Target peserta didiknya, peserta didik reguler. Modul pembelajaran yang digunakan daring atau kombinasi. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang teknik penelusuran penggunaan search engine. Ada 9 di sini saya buat.
Lalu ada pertanyaan pemantik. Nah, ini yang tadi di komponen inti ada. Apakah kamu sering menggunakan internet? Hal apa saja yang kamu lakukan saat menggunakan internet? Apa harapanmu saat kamu mempelajari tentang internet? Nah, ini ada pertemuan pertama. Kegiatan awalnya ada memulai doa, pemeriksaan kehadiran, menetapkan kesepakatan. Lalu kegiatan intinya memberikan materi dan lain sebagainya, ada referensi, ada kegiatan penutup, referensi, refleksi, lembar kegiatan. Nah, ini ada lembar kegiatannya. Lalu di sini ada lampiran, saya sudah buat lampiran. Lampirannya ada ringkasan materi, lalu ada ringkasan materi tentang search engine. Di sini saya juga ada soal latihan, ada soal praktik, lembar praktiknya juga ada, lalu ada aspek-aspek yang dinilai, ini lembar rubrik asesmennya. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silakan, atau ini jika ada yang mau ditanya silakan, dan tolong jawab pertanyaan ini. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. 7 komponen yang ada di dalam modul ajar yang seperti Ibu jelaskan tadi. Ya. Nah, jadi terdapat yaitu identitas sekolah, yang pertama, adanya kompetensi awal, yang ketiga, adanya profil pelajar Pancasila, seperti Ibu jelaskan tadi, yang keempat, sarana dan prasarana, yang kelima, target peserta didik, yang keenam, model pembelajaran yang digunakan, yang ketujuh, lembar kerja peserta. Gimana Ibu? Mantap. Bu, Pak Ajis, ada yang mau ditambahkan? Siap. Udah sekian, terima kasih Bu. Siap Bu. Udah luar biasa tadi Bu Dian Bu. Ya, saya hentikan dulu berbaginya. Terima kasih atas partisipasinya, dan sekarang masuk ke kegiatan penutup. Baik, penutup. Berarti jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, atau dari Pak Ajis dan Bu Dian mau menambahkan atau memberi komentar dari modul ajar yang saya buat, boleh? Bu Dian atau Pak Ajis mau mengomentari modul ajar saya? Mungkin modul ajar saya salah. Wah, nggak salah Bu. Sudah sip itu Bu. Mantap. Tinggal diaplikasikan ya Bu, dibagi-bagi ke kita Bu, share Bu. Siap. Nanti akan saya share. Baik, kalau gitu karena sudah selesai materi yang sudah saya sampaikan, berarti kita akhiri aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah saya sampaikan materinya, Bapak Ibu bisa membuat satu modul ajar, satu CP di fase E-nya tentang apa gitu ya, dikaitkan dengan capaian pembelajarannya, supaya nanti ketahuan tuh kita sudah mengerti atau belum ya dengan materi yang disampaikan gitu. Mungkin itu aja. Mari kita tutup, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa penutup. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.